bahasa Arab ya. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Kenapa gitu ya? Ini ada perkataan yang di diriwayatkan ya, menurut beberapa kisah ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum ya. Ta'allam ya. Ini aslinya katanya ta'allam ya. Yakni pelajarilah. Tapi kalau orangnya banyak jadinya ta'allamu. Tapi kalau orangnya cuma dua jadinya ta'allama gitu ya. Seperti kata uktub ya. Uktub itu tulislah untuk satu orang laki-laki kamu. Tapi kalau uktuba untuk dua orang, nyuruhnya tulislah dua orang kalian. Tapi kalau uktubu ya diakhiri dengan doma dan waw itu kata kerja perintah ya. Fi'il amr dalam bahasa Arab bermakna untuk orang banyak ya. Ta'allamul jadi artinya dari kata ta'allama ya. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Ta'allum itu adalah fi'il amr ya. Nah, jadi itu nanti kaitannya ada di sini. Ada di namanya ilmu ilmu sorf ya. Jadi ilmu sorf itu adalah umul ain. Ya tadi contoh ya, misal seperti kata nasoro. Nasoro yang suruh nasron wa mansoron fahuwa mansorun mansoron minsoron. Nah, itu tadi ta'allama ya ta'allamu ta'alluman itu adalah umul ain atau masuknya dalam ilmu tasrif ya. Tapi memang nanti saya masukkan saja ya. Minimal panjenengannya sudah pernah tahu murojaah yang belum sama sekali ini menjadi sakofah baru ya buat wawasan baru. Jadi umul ilm itu ibunya ilmu, ilmunya para ilmu itu adalah ilmu sorof dan bapaknya Abul Ain itu adalah ilmu nahwu. Jadi yang melahirkan kata-kata itu adalah ilmu sorof ya. Jadi dari kata nasoro menolong, tapi untuk lampau yang suruh untuk sekarang dan akan datang nasron itu artinya pertolongan. Waman soron juga pertolongan, fahuwa nasirun itu penolong. Wadzaka mansurun itu yang ditolong. Unsur tolonglah, la tansur jangan tolong. Mansorun itu tempat di mana kita melakukan pertolongan. Ya kan, minsorun adalah alat untuk menolong. Nah, jadi kalau kita menghafal satu kosakata, memang dalam bahasa Arab itu akan menghafal yang lain. Ini yang kami ajarkan juga di santri-santri kami di usia SD ya, kan usia SD kelas 4 itu, di Kutab. Ini mereka sudah dikenalkan ini. Jadi memang tahapannya memang ketika kita belajar bahasa Arab ya, nanti adalah mempelajari ilmu ilmu sorof. Nanti baru nahwu. Nah, pelajarilah lughatul Arabiyyah. Ini ilmu bahasa Arab. Fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah. Tapi dalam perkataannya Umar bin Khattab ini itu menggunakan kata ta'allama karena mengajarkan sebenarnya bisa juga dengan belajar itu ta'allama ya, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Pelajarilah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Dan ini sudah cukup untuk menjadi dalil kita semangat dalam belajar bahasa Arab. Artinya ketika orang muslim tidak bisa bahasa Arab, apalagi notabene-nya seorang pendidik, pengajar Quran, apalagi itu tidak bisa mengajar tanpa bahasa Arab. Ya, pasti ada ruang kosong dalam dirinya. Nggak bisa dia. Dia tidak akan bisa mengajarkan dengan performa terbaiknya tanpa menggunakan bahasa Arab. Dan ta'allama ya, itu dari kata alima ya'lamu. Alima itu mengetahui. Kalau ditambah alama itu mengajarkan. Dari alima, lam jadi tasydid jadi alama mengajarkan. Kalau ditambahin ta'allama jadinya belajar. Jadi dalam bahasa Arab kalau ada susunan seperti itu ya, contoh ya, tadabbur.
Tadabbur itu tadabbaro ya tadabbaru tadabbur. Nah, itu dengan wazn tafa'ala. Itu nah, contoh ya, contoh misal kharaja itu keluar, kalau akhraja mengeluarkan, tapi kalau kharraja juga mengeluarkan. Tapi nanti kalau takharraja itu juga mengeluarkan kalau diterjemahkan. Jadi memang kalau kita ini ya, karena memang tujuan kita belajar bahasa Arab adalah untuk memahami Quran, maka nanti kalau kita baca Quran tuh akhraja, kharraja, dan takharraja, itu kalau menggunakan rasa terjemah, itu rasanya sama semua, ya. Kenapa? Semuanya akan diartikan dengan mengeluarkan. Semua akan diartikan dengan mengeluarkan. Nah, padahal itu punya ruang sendiri dalam rasa ya. Jadi nggak bisa. Jadi memang menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, kita bisa memindahkan pengertiannya. Tapi tidak bisa kita memindahkan rasa dan kedalaman maknanya itu nggak bisa. Nah, jadi kalau kita hanya mengandalkan terjemah boleh, nggak ada masalah gitu, tidak ada masalah, bagus. Tapi kita hanya baru memindahkan pengertiannya, ya, tapi tidak untuk rasanya gitu. Jadi kalau yang dia takhoroja itu beda sama khoroja. Kalau takhoroja itu keluar, tamat, karena sudah tuntas. Nah, dan rata-rata hadis itu contoh khairukum man ta'allamal Qur'an. Ini juga ta'allamu, ya kan? Tadabbur, ya kan? Itu adalah wazan ya dalam bahasa Arab nanti dalam musyaraf ya. Itu adalah wazan yang menunjukkan ketuntasan. Sebagaimana takhoroja. Kalau khoroja itu keluar biasa, bisa dikeluarin karena nggak lulus, karena di DO ya, itu bisa khoroja misal kalau dalam urusan belajar. Tapi kalau takhorruj itu keluar, tapi karena dia sudah tuntas, sudah tamat, jadi dia lulus, dia keluar. Nah, itu beda. Jadi antara khoroja dan takhorraj. Nah, maka makna ta'allamu ini adalah belajarlah dengan tuntas, bukan sekedar belajar ya, bukan ya sebenarnya maknanya, bukan sekedar belajar terus nanti aslinya ya. Tapi hari ini kita pemantik saja, mudah-mudahan nanti panjenengan bisa mendapatkan majelis yang bisa mendalami bahasa bahasa Arab. Ya, karena ini bagian dari agama kita. Ini udah cukup dalil kalau tanpa bahasa Arab nggak bisa. Quran kita berbahasa Arab. Bahkan guru kami mengatakan aneh muslimin itu ya nabinya orang Arab berbahasa Arab, ya kan Qurannya bahasa Arab, sholawatannya berbahasa Arab, doanya berbahasa Arab, sholatnya berbahasa Arab, Qurannya berbahasa Arab, tapi mereka tidak bisa bahasa Arab. Itu aneh, kata guru kami. Aneh, ajaib, katanya. Itu udah cukup ya, udah cukup menusuk kita, ya juga ya. Gitu. Bolehkah kita sholatan dengan bahasa Indonesia? Nggak bisa. Allah maha besar gitu, nggak bisa, nggak sah, nggak akan sah sholat. Ya. Dan getaran takbir itu hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Gitu ya. Jadi itu motivasi minimal untuk diri kita ya, karena ilmu itu akan bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri, ya kan? Sebelum kita berharap ilmu ini bermanfaat untuk orang lain. Baik, nah ini adalah naskah ya. Ini contoh ya naskah karena ini ada oh ya ini PPT mungkin saya sedikit kenalkan dulu ini adalah PPT yang diberikan ya. Sebenarnya ya hasil kerja keras teman-teman yang lain ya. Kami mempelajari bahasa Arab dengan guru kami sampai hari ini dengan Kiai Haji Syatori Abdurrauf Hafizahullah Ta'ala ya setiap hari Ahad ya sore sampai hari ini kami masih belajar dengan beliau. Jadi memang untuk ilmu nggak ada kata libur ya. Ahad libur nggak ada ya. Adanya Ahad dan beliau dengan seabrek kesibukan beliau mau ngajarin dan kami ngajar secara langsung, mengambil ilmu secara langsung. Dan memang itu yang paling utama ya. Belajar asas dari semua ilmu sebenarnya talaki, yakni bertemu langsung ya. Online boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Online itu kan masih ada ruang bertemu tatap muka ya, temu. Tapi memang pertemuannya tidak secara langsung. Berbeda lagi dengan rekaman. Kalau rekaman jelas ya. Kalau rekaman itu tidak dimasukkan kategori talaki ya. Nah ini mungkin tidak kami bagikan karena memang sebelum izin juga ya. Karena ini
Maksudnya kalau untuk di-share untuk ngajar nggak apa-apa, tapi kalau dibagikan tidak, nanti monggo dicatat saja poin-poin yang penting, karena kami juga tidak terlalu menginginkan, ya. Bahkan saya pribadi tidak pernah minta PDF ya, kecuali memang pada teman-teman yang lain pada minta, saya tinggal terima hasil aja ya. Tapi saya pribadi nggak pernah minta ya, karena emang kecuali emang dikasih. Jadi ini punyanya beliau, ya bahkan ini sebenarnya yang buat adalah istrinya Ustadz Syatory ya, semoga Allah menjaga beliau. Dan memang ini sebenarnya dulu yang kami pelajari ini awalnya untuk bisa membaca ini ya, gundul ya, Arab gundul. Nah seperti inilah ya, kitab kuning lah ya. Tapi itu penting untuk tahapan berikutnya, ya ini adalah sebuah surah yang distempel oleh tanda tangan Rasulullah ya. Ketika ini adalah surah yang dikirim kepada Kaisar Romawi. Kira-kira dulu bahasa Arab kayak gini ya, kira-kira ya. Hotnya luar biasa. Nah, itu hanya nah, hingga kemudian muslimin itu menjadi luas. Maksudnya wilayah kekuasaannya semakin luas. Yang dulunya Quran itu hanya dikonsumsi ya, hanya dipakai oleh orang Arab. Hingga akhirnya ketika bahasa Arab sudah sampai Maroko, sampai Aljazair, ya sampai Mauritania dan lain sebagainya, akhirnya Quran itu menyentuh orang-orang ajam. Orang ajam itu kayak kita ini, non-Arab. Hingga terjadilah kan dulu Quran itu tulisannya seperti ini. Ya ini adalah apa ya? Eee, Sebentar, ada yang lebih ini sebenarnya. Oke, ada gambarannya. Karena memang kita dari awal kaitannya dengan Quran ya. Kan nanti kalau untuk wah, baca Arab gundul itu tahapan berikutnya. Jadi dulu memang Quran itu kan tulisannya gundul ya. Quran itu tulisannya gundul. Ini hari ini kita coba bicara tentang urgensi aja dulu ya. Kita lihat. Ya, Quran itu kan turun dengan lisan dan tulisan, dengan cadwin dan calaki. Kalau lisan itu jelas ya. Kita sudah sangat masyhur kisahnya. Ya Rasulullah di Gua Hiro, ya kan? Kemudian malaikat Jibril turun. Disinilah kemudian kita kita akan sadar ilmu itu memang harus dengan talaki langsung. Bayangkan malaikat Jibril itu adalah pimpinannya para malaikat ya, yang rela turun ke bumi, menjumpai Rasulullah di bumi, di singgasana yang mulia untuk mengajari Rasulullah Al-Qur'an, ya kan. Dalam durasi 23 tahun ya, 13 di Mekah dan 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Dan dari sini kita belajar Quran tidak pernah dipelajari dengan instan. Bahkan kalau kita mau mau bertanya, kenapa Allah apa, nggak kasih Quran dalam hitungan detik saja? Bisa nggak? Ya, sangat bisa ya. Kalau Allah mau dalam hitungan satu kedipan mata, Quran langsung tertanam di hati Nabi Muhammad, mungkin selesai, nggak ada yang mustahil. Tapi Allah ingin ngajarin kita belajar Quran tidak bisa instan, ya kan? Harus ada guru. Bahkan Nabi Muhammad dalam durasi 23 tahun. Siapa manusia hari ini yang siapa yang udah belajar Quran selama 23 tahun? Padahal Rasul kita yang mulia dijamin masuk surga belajar Quran 23 tahun, ya, dan bahasa Arab. Nah, tulisan. Nah, nanti tulisan ini barulah yang kemudian nanti melahirkan mushaf yang hari ini kita pakai, ya. Tapi ini nanti kaitannya saya tidak akan jelaskan detail ya. Tapi intinya Quran dulu tanpa harokat dan tanpa titik. Itu adalah mushaf Rasem Utsmani, ya. Murni, ya. Seluruh mushaf yang ada di muka bumi ini itu adalah semuanya Rasem Utsmani. Itu harus digarisbawahi, ya. Yang membedakan adalah Rasem Utsmani standar Indonesia atau Rasem Utsmani standar Madinah. Ya itu yang penting. Jadi kalau beli Quran
Beli Quran dikasih yang Indonesia, ini bukan Utsmani, itu salah, itu pengertiannya salah. Semua mushaf Utsmani. Kenapa Utsmani? Nanti ada sejarahnya. Itu di dinisbatkan kepada Khalifah Utsman bin Affan karena atas dedikasi yang luar biasa dalam terlahirnya mushaf yang hari ini kita nikmati. Tapi dulu awalannya khot ya, jadi beda antara rosem dengan khot. Kalau khot itu seperti tipe atau font ya. Kalau kita buka apa Microsoft, ada Calibri, ada apa Times New Roman dan lain sebagainya itu adalah khot. Khotnya dulu masih hot kufi, sangat ini nih. Ya ini bayangkan kita baca Quran seperti ini ya. Ini nih, ya kan? Quran yang sekarang aja kita masih banyak yang belum fasih ya, apalagi Qurannya begini. Nah, Quran dulu tanpa titik dan tanpa harokat, itu yang penting. Tanpa titik dan tanpa harokat. Nah, ini semua adalah naskah-naskah. Nah, ini nih. Ini contoh ini adalah Quran. Quran ya, ini adalah Quran. Nah, tanpa titik dan tanpa harokat. Bisa dibayangkan ini bacanya apa? Ya, Mas Wahyu bisa bacanya. Ya, ya sulit sekali ya, pas sulit sekali ini. Ya. Nah, hingga akhirnya muncullah perkembangan ilmu dobet atau ngasih tanda baca. Jadi ada ulama besar yang berperan dalam lahirnya tanda i'rab. I'rab itu adalah ini nih. I'rab itu adalah fathah, dhamma, kasrah dan tanwin. Jadi sebenarnya fathah, dhamma, kasrah dan tanwin itu bukan rosem. Yang disebut dengan rosem kalau panjenengan buka Quran ditutup semua, ditutup titik dan harokatnya. Itu adalah rosem. Tapi kalau dibuka, nah ada fathah, ada dhamma, ada kasrah dan tanwin itu adalah dobet atau syakel atau tanda baca. Kemudian muncullah ulama bernama Abul Aswad Ad-Du'ali di tahun wafatnya. Beliau wafat tahun 69 Hijriah ya. Mungkin statusnya sudah tabiut tabiin ya. Ya rahimahullah taala. Kenapa sih beliau sampai mau mengharokati ya? Karena tadi alasannya tadinya Islam sudah tersebar luas ke penjuru bumi, banyak masyarakat ajam yang berbau dengan orang Arab, maka timbullah lahan. Lahan itu, lahnun itu kesalahan. Bayangkan, orang Arab kayak kita kayak orang bukan Arab seperti kita. Lihat Quran begini, ya nggak ada titik dan harokat. Nah, itu pasti bingung sekali ya di zaman itu. Nah, hingga jatuh pada sebuah ayat. Ya, ini bunyinya. Ini yang kemudian menjadi alasan maunya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, namanya tadi Abul Aswad Ad-Du'ali. Ulama di zaman itu. Ulama besar dalam bidang bahasa Arab. Awalnya beliau tidak mau. Kenapa nggak mau? Ini adalah aktivitas perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah bahkan sampai Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi mengharokati nggak pernah, nggak ada gitu. Ya, Qurannya gitu, nggak ada titik, nggak ada harokat. Nggak mau awalnya, didesak terus nggak mau. Hingga datanglah di ayat ini. Ini ayat ini bunyinya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Saat itu ada orang Badui, orang Ajam nih, baca ini dengan wa rasulih. Maknanya apa kira-kira? Ini kayaknya ini yang kelihatan cuma saya sama Mas Wahyu dong nih. Bingung nih ngajak diskusi. Ya. Nanti boleh ya kalau ada yang mau masuk boleh. Kita mau, asal ada yang mau nyelip di tengah-tengah saya ngomong nggak masalah ya, boleh silakan. Supaya nggak terlalu ini banget, takutnya pada ngantuk nanti. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Ini mendengar ini langsung tersentaklah si imam tadi, Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini bahaya kalau bacanya begini, bahaya sekali gitu. Kok bisa? Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan Rasulnya. Karena dulu nggak ada titik, nggak ada harokat. Jadi orang ada yang bacanya sampai segitunya. Ini salah, fatal nggak? Ini fatal ya. Masa Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulnya. Masa sama Rasulnya? Nah, harusnya bunyi redaksinya bukan ini. Orang Badui, ya. Bahkan ada orang Badui yang saat itu cerdas juga ya. Bahkan dia mengatakan, "Idzan ana awwalu man ubarri'u min Muhammad." Kalau ayat itu benar, kalau ayat Quran itu benar,
maka aku adalah orang pertama yang akan berlepas diri kepada Muhammad. Wah, akhirnya dari situlah Abul Aswad mau, wah ini memang bahaya ini, kalau Quran gak diharokatin bahaya. Ya, inilah menjadi lahirnya ilmu i'rab. Nah, ilmu i'rab itu adalah cikal bakal dari ilmu nahwu yang akan kita pelajari. Yang nanti kita akan mengenal isim, fiil, harf, bahkan nanti di ending kita akan kenal mubtada khobar atau disebut dengan jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Ya, apa struktur kalimat paling sederhana dalam bahasa Arab. Bahaya. Bahkan orang Badui yang cerdas itu mengatakan, izinkan aku orang pertama yang akan berlepas diri pada Muhammad kalau ayat itu benar. Padahal ayat itu harusnya bunyinya gini, ya bunyinya harusnya gini. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Nah, harusnya bunyinya wa rasuluh, bukan wa rasulih. Beda harokat ya. Satunya wa rasulih. Nah, kalau ini benar artinya bahwa sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan demikian pula rasulnya berlepas diri pada orang-orang musyrik. Ini baru benar. Maka disinilah ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu adalah nanti ilmu yang akan tadi ya disebut dengan abul ain. Karena setelah terlahir dari ilmu sorof banyak kata, nanti yang akan membagi posisi-posisi di dalam kalimat itu adalah ilmu nahwu. Kamu posisinya subjek, kamu posisinya predikat, kamu posisinya keterangan. Itu ilmu nahwu tugasnya. Di sini kalau dia wa rasuluh, annallaha wa rasuluh, ya sesungguhnya Allah dan Rasulnya. Aslinya, aslinya ini kalimatnya annallaha wa rasuluhu bari'um minal musyrikin. Cuma dalam bahasa Arab nanti itu bisa dibolak-balik ya. Ini di ayat ini Rasul itu di belakang, ya kan? Di belakang. Aslinya Allah dan Rasulnya berlepas diri pada orang musyrik. Tapi di bahasa Arab itu bisa dipindahin ke belakang, tidak ada masalah. Nanti kita akan jumpai di materi berikutnya. Maka kalau ini jadinya wa rasuli di kasroh itu bahaya. Kenapa? Karena dia akan maktuf kepada al musyrikin. Jadi posisi, nah maka tadi ilmu i'rab itu adalah kapan posisi kata itu dia fathah, dhammah atau khofat kasroh ya. Nah, ini penting. Gitu ya. Jadi ini adalah awal. Kenapa sih kemudian ilmu nahwu itu kemudian berkembang? Ya, pertanyaannya bahasa Arab dulu apa ilmu nahwu? Bahasa Arab dulu apa ilmu tajwid? Jelas ya. Bahkan kalau ditanya bahasa Arab dulu apa Al-Qur'an? Jelas bahasa Arab. Ya. Tapi kalau ada kaidah Quran yang tidak sepaham dengan bahasa Arab, maka bahasa Arabnya harus ikut Quran. Nah, itu yang benar. Nah, gitu ya. Nih, gitu ya. Ini jadi aslinya ini bukan warasulih tapi warasul. Jadi geser satu makna itu makna geser satu harokat itu sudah beda banget nanti maknanya. Nah, ini namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Contoh lagi ada di sini ya. Ini menjadi motivasi kita belajar bahasa. Jadi nanti ketika kita baca Quran, terutama menghafal ya. Jadi sebenarnya momen yang paling tepat untuk kita memperbanyak, memperdalam, bermesraan dengan Quran itu sebenarnya momennya ketika menghafal dan murojaah. Kalau mungkin hari ini kita Ramadan ya tadarus ya kan kita ngejar target tuh jangan dua kali hatam itu kadang-kadang nggak sempat ya. Tapi memang harus diluangkan waktu selain tadi membaca. Jadi jenengan punya waktu misal saya target satu hari satu juz karena pengen hatam 30 dalam 30 hari. Tapi harus punya waktu juga untuk murojaah dan menghafal agar tadi ya. Jadi ketika kita menghafal itu kita punya rasa. Ya. Bahkan titik yang titik tertingginya adalah ketika jenengan hafal itu resah nggak tahu artinya. Itu paling tinggi ya. Jadi itu harus hadir ya. Dan sebenarnya saya juga mencerita saya sebenarnya sepertinya ya, saya berbagi cerita ya, kalau menginspirasi itu agak kurang sopan lah, atau terlalu tinggi. Maksudnya, saya juga tadi sudah sampaikan, saya juga profilnya seorang sarjana pertanian UGM ya kan. Saya juga belajar bahasa Arab, bahasa Quran itu ketika kuliah gitu. Artinya tidak ada kata terlambat selama memang kuncinya bahasa Arab, jangan malas menghafal, apapun sih sebenarnya, ilmu apapun ya. Jadi bahkan ada ulama mengatakan
Jika ada orang yang ingin memiliki ilmu, tapi ia enggan menghafal, sesungguhnya ia sedang melakukan kemustahilan. Tidak mungkin. Artinya, beberapa manusia kita itu apa ya, di setiap doa-doa kita itu ya minta Allah mudahkan menghafal ya. Bahkan imam besar Imam Al-Kisai ya, itu beliau baru memulai belajar bahasa Arab, belajar Quran bahkan ya, belajar qiraat itu di usia 40 tahun. Tidak ada yang mustahil ya. Jadi memang harus membuka diri, jangan memberir, "Ah, udah tua apa bisa ngafal," gitu. Ngafal nasoro yang suruh nasron, ya, wa soron fahuwa nasirun itu dihafal, itu harus dihafal. Kunci dari bahasa Arab adalah memperbanyak mufrodat atau vocabulary. Jadi perbendaharaan kata itu tidak boleh. Itu harus setiap hari jenengan ada yang kata yang dihafal ya. Nah, kita lanjut ke sini. Ma ajmalus sama, apa sih yang indah dari langit? Jawabannya nujumuha, adalah bintang-bintangnya. Nujum itu jamak dari najm. Tapi beda lagi kalau dia ma ajmalas sama ajmala. Itu maknanya bukan tanya. Kalau ma ajmalu itu pertanyaan. Apa sih yang indah? Yang paling indah di langit itu apa? Bintang-bintangnya. Tapi kalau ma ajmalas sama itu bukan pertanyaan, tapi menunjukkan kalimat takjub. Alangkah indahnya langit malam ini, ya gitu. Ini beda ya. Tapi kalau kita salah nih, satunya ajmalu, satunya ajmala, itu beda nanti maknanya ya. Jadi sampai segitunya ini adalah ini ilmu nahwu. Jadi nanti yang kita akan target di pertemuan kita memang baru nahwu ya. Nanti sorof. Sorof itu nanti fungsinya bagi siapapun yang ingin menambah perbendaharaan kata. Ya, ya kata bayak tubuh, ya kan, kitaban, ya kan, wa maktaban fahuwa katibun, wa dzaka maktubun, uktub la taktub. Nah, itu nanti di ilmu ilmu sorof. Itu nanti bisa dengan al-amsilatut tasrifiyah, bisa dengan matan bina wal asas. Nah, itu nanti di ilmu sorof. Ya ini ya. Nah, ini sampai segininya nih bahasa Arab nih. Beda harokat nih ini. Nah, beda harokat, beda nanti rasanya. Satunya nanya, satunya indah banget langit malam ini misal gitu ya. Itu beda nanti. Tapi ini kita lewat, ini sebenarnya untuk apa ya, bukan lucu-lucuan ya. Buat kita itu fresh aja belajar bahasa Arab. Jadi sebenarnya baca teks Arab Arab gundul ya, tanpa harokat itu seperti kita baca bahasa Indonesia tanpa vokal ya kan. Iya. Coba deh saya minta tolong siapa ya, Ustadz Munir coba, Ustadz Munir baca ini Ustadz Munir. Bisa pasti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya nih, saya bingung nunjuk siapa nih. Jenengan aja. Coba Ustadz baca. Bapak pergi ke pasar membawa barang dengan Dengan apa dagangan? membawa barang dengan Iya. tukang batu sedang eh, di pasar dengan Mengaduk pasir dengan mengaduk semen. pasir, Iya. mengaduk pasir dengan semen. Iya. Ah, ini susah, yang ini susah ya. Ini apa Ya, coba, Mbak? Ini singkatannya agak angel. Ini batas aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Ini singkatan yang tidak mafhum ya, yang terakhir ya. Baik, terima kasih Ustaz Munir ya. Bisa kan Bapak pergi ke pasar membawa barang dagangan. Itu kita udah masuk. Contoh, ya kan? Dari mana? Misal kita dulu kalau chat khas orang dulu ya di HP lama ya, ya kan? Ya kan? Kamu di mana ngetiknya gimana? Enggak kamu di mana kan? KM di mana, ya kan? Tapi kita tahu itu kamu kan, bukan kamar mandi kan, ya kan? Kamu di mana kan KM, bukan kamar mandi di mana, tapi kamu di mana. Nah itu nanti apa uniknya ya. Sebenarnya seseringan itu belajar bahasa Arab. Itu kata guru kami Ustaz Syatori. Ya ketika oh iya juga ya. Jadi baca Arab gundul itu kayak kita bayangin baca teks Indonesia tanpa huruf vokal. Itu kan udah biasa banget gitu ya. Biasa banget gitu sebenarnya. Tapi nanti ada kaitannya antara orang yang dia bisa baca teks Arab ke tadabbur pasti beda nanti. Dia akan lebih bisa mentadabburi ya. Nah, seperti di sini, ini bayangin kalau ini tanpa titik.
Bayangin tanpa titik ya. Tanpa harokat deh. Tanpa harokat aja deh. Ini bisa dibaca dengan macam-macam. Bisa wa khuliqal insanu dhaifan, bisa wa kul insani dhaifun, ya, wa khalaqallahul insana ala dhaifin. Nah, jadi di sinilah nanti kita akan kenal ya, apa ya, perubahan terutama di akhir ya, di akhir nanti, di akhir daripada isim ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, sebenarnya ini untuk agar kita bisa tadabbur tidak hanya teks Arab, pertama memang nomor satu ya, tadi apalagi kalau kita levelnya sampai tadabbur Quran, bahkan sampai mau bisa baca teks Arab, nomor satu yang harus, syarat yang harus dipenuhi adalah mengetahui mufradat, yakni makna kosakata. Tapi zaman sekarang nggak rumit, nggak perlu kita menenteng kamus tebal-tebal, itu nggak. Jenengan aja cari al-ma'ani ya, bisa Arabi, bisa Arabi Inggris ya, English, bisa Arabi Indonesia. Jadi yang mungkin punya kepahaman, kemahiran dalam berbahasa Inggris, itu bisa nanti cari aja di Play Store itu Al-Ma'ani, itu lengkap sekali ya. Kalau kami biasanya ya yang Arab Inggris, karena kalau Arab Inggris dia lebih, Inggris itu lebih bisa punya apa ya, variasi kata yang luas dibanding bahasa Indonesia gitu ya. Nah, maka itu boleh nanti. Jadi nanti nerjemahinnya dari bahasa Arab ke Inggris, misal pakai kamus Al-Ma'ani. Dia udah di-download aja dari HP kita, nggak perlu pakai kamus. Untuk orang zaman sekarang ya. Tapi bagi yang ingin ke level next ya, itu memang nanti harus effort punya punya kamus Al-Munawwir, apapun itu ya, Mahmud Yunus dan lain sebagainya boleh. Tapi kalau cuman apa, keseharian gitu bisa, sangat lengkap ya. Bisa mengidentifikasi jenis kata. Maksudnya apa? Ini fiil, ini isim, apa harf. Kedudukan kata. Kedudukan itu nanti subjek, predikat, objek. Itu biasa ya. Ini biasa banget, persis banget dengan bahasa Indonesia. I'rab kata. I'rab itu tadi ya, harokatnya, ya kan? Harokatnya. Tanda i'rab. Nah, tanda i'rab itu apa? Bisa tanwin, bisa kasrotain, ya, bisa dumatain dan sebagainya. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Contoh nih. Contoh ya. Contoh nih. Ada yang bisa nggak baca ini? Gundul nih. Santai nih, siapa ya? Ini nggak ada yang mau nyoba nih ya. Mungkin ibu-ibu atau mbak-mbaknya mau nyoba boleh. Ini yang pertama bacanya apa? Ya mungkin mungkin ya mungkin. Atau saya sebut aja deh. Nanti boleh. Misal saya kasih jawaban A atau B ya. A atau B, nanti yang A bisa raise hand, yang B milih A raise hand, milih B raise hand ya. Pilih AB aja, AB aja. Yang A, yang ini ya nomor satu ya. Ja'al waladu A. B, ja'al walada. C, dua aja deh. Dah, silakan. A apa B? Oh iya, Deng. Kok malah raise hand sih? Komen maksudnya. Astagfirullah. Raise hand nanti malah jawab ya. Ya komen aja, komen. Kalau tadi A, ja'al waladu. B, ja'al walada. Oke. Lanjut terus. Ja'al waladu A ya. Ja'al walada B. Oke. Alhamdulillah. Ternyata ini pada fokus ya. Meskipun kayak saya agak sepi gitu ya. Ya, ini Ustadz Munir sama Ustadz Mas Wahyu harus membantu meramaikan saya. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi menjawab. Ya, jawaban yang tepat adalah A ya, tapi tidak ada door prize-nya. Yang benar aja al-waladu. Ya, walad itu artinya anak. Anak laki-laki telah datang. Ja'a itu datang. Ja'al waladu. Kenapa? Anak laki-laki telah datang. Ya, anak laki-laki telah datang. Jadi
Ja'a di sini posisinya predikat. Dan al-waladu adalah subjek. Nah, dalam bahasa Arab memang kalau bahasa Indonesia kan subjek itu harus di depan, ya kan? Ya kan? Anak laki-laki telah datang. Tapi kalau dalam bahasa Arab fiil ini kata kerja ini ini kata kerjanya bisa duluan. Nah, oke. Yang ini yang kedua. Ini kita enjoy aja ya. Salah nggak apa-apa. Artinya kita belajar. Kalau benar semua udah saya tutup aja nih majelisnya kan karena udah pada bisa berarti. Ya kan? Contoh ini yang kedua. Ini harus tahu artinya. Maka tadi kan di syarat pertama apa tadi? Nah, mengetahui makna kosakata. Jadi kalau yang tahu makna kosakata aman, ya kan? Nah, nggak apa-apa ini anggap aja kita masih belum-beluman ya. Yang nomor dua ini ya. Nanti silakan komen. Ini AB aja ya. Tapi nggak apa-apa, tebak-tebakan aja. Ro'aital A ya A sama ro'aital waladu yang B ro'aital walada. Ya, silakan. Yang benar apa? Asik. Masya Allah ini pada pinter semua udah ini. Yang pertama ro'aital waladu. Yang kedua, yang B ya, A ro'aital waladu. Kalau B ro'aital walada. Ya. Ini Ustaz Munir sama Mas Ayu orang jawab lagi. Iya, 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 iya. Japri ya ini. Berapa? Lanjut ya. Alhamdulillah. Yang benar jawabannya adalah ya insya Allah ini pada pinter, masya Allah udah pada bisa nih. Cukup aja nih kelasnya kayaknya. Ro'aital walada. Ya, ro'aita. Ro'aita itu dari kata jika dari kata ro'aita ya. Bisa, mohon maaf, bisa ro'aitu ding, ro'aitu ya. Ro'aitul walada. Mohon maaf ya. Kalau ro'aita nanti kamu melihat seorang anak laki-laki. Tapi kalau ro'aitu aku melihat seorang anak laki-laki. Jadi posisinya kalau di sini tadi al-waladu datang, anak laki-laki telah datang. Dia posisinya sebagai subjek. Maka kalau dia subjek, harokatnya harus waladu. Tapi di yang nomor dua, ro'aital walada. Aku melihat anak laki-laki. Posisinya dia aku melihat, ya kan? Dia sebagai apa? Objek, ya, atau maf'ulun bi dalam bahasa Arab. Maka dia harus jadi walada. Nah, gitu. Ya. Jadi yang benar adalah ro'aital walada. Oke, terima kasih. Nah, yang terakhir. Ini 3 ABC ya. Jitu jitu ma'al waladu A. Jitu ma'al walada B. Jitu ma'al waladi C. Nah, silakan. Coba di komen. Yang benar apa? A, B, C. A. Waladu. B. Walada. C. Waladi. Ayo. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, silakan, silakan. Oke, oke, ya. Ini kayak nungguin bowling nih. Baik, terima kasih. Ya, boleh ya. Mudah-mudahan tetap bisa interaktif. Ya, jawaban yang benar adalah C. Ji itu ma'al waladi. Iya. Aku datang. Ja'a ya. Ja'a itu kalau dia. Kalau ja'a itu jadi dalam bahasa Arab ini ya. Dalam bahasa Arab tuh dalam kata itu sudah mengandung subjeknya, pelakunya. Dia datang, tapi karena ada waladu, dianya digantikan oleh al-walad. Dia anak laki-laki telah datang. Nah, kalau jitu aku kata jadi kalau jitu aku datang bersama dengan seorang anak laki-laki. Makanya di sini jadinya ma'al waladi. Karena ma'a itu dalam bahasa Arab namanya keterangan atau zorf. Zorf ya, zorf. Jadi kalau ada zorof setelahnya ada kata lain, maka kata setelah zorofnya wajib dikasroh. Nah, disinilah nanti kita akan belajar. Ya, kok bisa jadi walada, waladu, dan waladi. Kan bahaya juga kalau gundul gini ya. Ya, maka benar.
kunci pertama adalah jenengan tahu artinya. Kalau tahu artinya pasti beres, ya kan? Aku melihat seorang laki-laki, oh waladanya objek dong. Tapi kalau yang jitu ma'al waladi ini memang harus punya basic bahasa Arab ini. Pas dia tahu kalau setelah ma'a wajib dikasroh ya. Karena dia zorf. Nah, betul jawabannya ja'al waladu, ra'aitul waladu, jitu ma'al waladi. Nah, gitu ya. Jadi serunya di situ, teman. Jadi seru gitu. Kalau Kiai kami bilang Ustaz Satori ya, itu beliau udah sepuh banget. Tapi dahsyat hafalannya, masya Allah. Kami hafalan sorof itu lebih cepat beliau ya. Ya, lebih cepat beliau ya. Nah, jadi kayak gini kan ini harus dihafal. Contoh ya, kataba kataba katabu katabat katabata katabna gitu ya. Katabta katabma katabtum ya. Katabti katabtuma katabtuna itu harus tahu. Kalau kataba dia laki-laki. Nanti kalau di switch ke aku, aku menulis, katabtu, kami menulis, katabna, ya kan? Mereka perempuan menulis. Ayo. Itu nanti beda lagi ya, katabna ya. Nah, itu nanti harus beda, harus dihafal. Itu kadang kami langsung gitu ya, langsung ditanya itu karena offline ya. Itu serunya di situ, harusnya memang ditanya langsung nih peserta ya. Tapi kayaknya besok langsung kepada datang. Iya iya, tapi mumpung online ya, mumpung online alhamdulillah. Nah, nih kita lanjut ya tadi ya. Inilah bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dia harus urutan harus kaku, maksudnya gak bisa diubah-ubah. Contoh, saya makan nasi, ditukar bisa nggak sih? Makan saya nasi, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Makan nasi saya, nggak bisa ya, ya kan? Makan saya nasi, ya nasi makan saya itu nggak bisa diubah-ubah gitu. Harus saya makan nasi. Dalam bahasa Arab itu nggak, ya itu boleh. Yang penting harokatnya tidak boleh berubah. Nah, makanya yang menentukan posisi dan kedudukan kata dalam kalimat itu adalah harokatnya, bukan urutannya, gitu ya. Makanya nanti kalau dalam contoh deh sini deh, ini saya bilang menerjemahkan bahasa Arab ke Indonesia, kita bisa memindahkan pengertiannya, tapi tidak bisa memindahkan rasanya. Contoh, Ja'a Abu Bakrin, betul ya. Ra'aitu Aba Bakrin. Ji'tu ma'a Abi Bakrin. Coba kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Abu Bakar telah datang. Aku melihat Abu Bakar. Ya kan kalau diterjemahin kan gitu ya. Aku pergi ya aku datang bersama Abu Bakar. Kalau diterjemahin Abu Bakar semua ya itu kan Abu semua maksudnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab bisa Abu, bisa Aba, bisa Abi. Tergantung kedudukannya dalam kalimat ya. Maka ini nanti yang akan harus hadir di dalam kita membaca Quran. Jadi memang kalau kita ngandelin terjemah itu nggak bisa. Oh, ternyata kalau pakai bahasa Arab banget, oh ada Aba Bakrin, ada Abu Bakrin, ada Abi Bakrin, ya. Tapi kalau dalam terjemah semuanya Abu Bakar, yang nggak ada yang berubah jadi Abu Aba Abi, ya semuanya Abu. Nah inilah, ini disebut dengan tanda i'rab atau posisi, ya. Jadi nggak melulu tanda tanda i'rab itu harus fathah, dhamma dan kasroh seperti ini, ya. Nggak melulu begitu. Bisa jadi tandanya waw atau alif atau ya begitu ya. Masya Allah udah terlalu banyak. Cukup ya, cukup. Udah setengah 10. Terima kasih. Saya terlalu bersemangat ini. Ya, cukup dulu. Barangkali ada pertanyaan, silakan, silakan, silakan ya. Ya mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi. Jangan terlalu malam ya. Boleh kalau ada pertanyaan. Nampaknya tidak ada ya ini Mas ya. Mas saya, Insya Allah udah paham semua ini. Oke ya, cukup cukup untuk malam hari ini. Langsung saya atau ada cukup langsung aja ya Mas ya. Nanti saya tutup nanti jenengan tinggal ini aja closing ininya. Baik ya sampai halaman ini dulu insyaallah hasilnya kita mau masuk ke al kalimah.
apa itu al-kalimah. Tapi karena waktu udah jam setengah 10, jangan sampai terlalu 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 malam ya, karena besok masih harus beraktivitas lagi. Insyaallah kita berjumpa aslinya tetap besok ya, ya. Artinya tetap bertemu besok ya. Karena jadwalnya Senin, Rabu, Jumat, hanya saja hari ini kita geser ke Selasa, karena takutnya Senin terlalu mendadak kemarin. Jadi besok ya. Jadi insyaallah besok kita bertemu lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan boleh boleh tanya di grup, boleh silakan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Akbar yang telah menyampaikan materinya. Nah, semoga teman-teman semakin bersemangat dengan tadi pengantar pengantar dari Ustadz Akbar untuk pertemuan kita selanjutnya. Dan insya Allah besok akan kita lanjutkan pertemuan ini di jam yang sama, yaitu jam setengah 9 sampai setengah 10 sampai nanti pekan ketiga Ramadan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan terhadap kita untuk bermajlis ini. Saya kira itu kami cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup.